Oh, saya nggak bisa ngirim share screen ya, Pak Azrul. Apakah... Afwan Ustadz, Aji hadir. Oke, Aji dari mana, Ji? Aji dari Bogor. Dari Bogor. Ini kan linknya udah netep ya. Ini ada yang bisa ngasih, saya bisa buka share screen nggak? Oh, bisa, Ustaz? Oh, Bisa, sudah bisa ya? Baik, bismillah. Makasih. Ini Nisa ya? Nisa yang pegang ininya? Iya, sama-sama. Ya, Ustaz, untuk maaf, Ira hadir. Ira dari Cimahi. Iya. Kemana dulu, Ira? Demo dulu kamu ya, di kawasan industri itu ya. Gimana, aman daerah sana rumahnya? Bukan? Alhamdulillah, Ustaz. Cimahi mana? Cimahi Selatan. Oh, Melongreen bukan? Marga Asih. Marga Asih. Deketan dong sama Pak Tauhid ya? Lupa di mana. Saya di Bumi Asri ke Polsari ya. Kompleks sebelum Marga Asih. Baik, kita mulai ya semua karena ini cepat waktunya 1 jam. Mudah-mudahan kita akan bahas. Terlihat kan materinya ya? Terlihat ya? Lihat, Ustaz. Oke, bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi insya Allah ini masuk ke pertemuan 2 dari 14 pertemuan ya, yang insya Allah akan kita bahas berkaitan dengan ilmu tauhid. Dan saya berharap semuanya tampilkan saja ya, karena kita dalam proses belajar. Jadi kalau ada istilah ya, kalau dulu mah kabur itu lewat benteng ya, di Zoom sekarang mah kaburnya itu dimatiin audio dan videonya ya, tidur aja. Nah itu sebenarnya bentuk kabur ya. Saya tadi cek dulu satu-satu dan alhamdulillah semuanya sudah hadir ya. Baik, bismillah. Di pertemuan ini kita akan bahas tentang 3 hal ya kan. Kalau dalam dunia pembelajaran itu ada ontologi ya, apalagi epistemologi dan aksiologi ya. Dalam sebuah kajian ilmu itu pasti mengenal 3 hal itu. Apa saja tadi? Ontologi, terus epistemologi dan aksiologi. Oke, apa ontologi? Ontologi itu bicara keapahan gitu. Jadi bicara apa pengertian, apa yang bisa kenal dengan istilahi, lugawi, terminologi, etimologi. Nah, itu namanya kajian-kajian ontologis gitu ya. Tentang nama-nama yang sifatnya kepada pengertian. Nah, fungsi ilmu demikian ya. Kita harus memahaminya dari A dulu ya. A itu tentang ontologinya, ilmu tentang keapahannya. Nah, bicara S1 sebenarnya bicara tentang ontologi. Jadi makanya nanti di akhir teman-teman itu membuat skrip. Skrip itu gambaran, skripsi namanya ya. Gitu ya. Kedua, nah, epistemologi. Epistemologi itu bicara tentang kebagaimanahan. Nah, epistem. Jadi pertanyaannya nanti kalau ontologi itu apakah yang disebut dengan ilmu tauhid? Nah, itu bicara ontologi. Kalau epistemologi itu bicara tentang kebagaimanahan. Biasanya dibahas tentang di S2 ya, epistemologi ini karena bicara bagaimana sih mengetahui tentang ilmu tauhid. Nah, itu bicara bagaimana, bicara cara-cara tentang itu bicaranya epistemologi. Ya. Maka disebutnya tesis ya, tes. Dites orang-orang itu bagaimana cara memahami gitu ya, teman-teman. Dan kalau bicara aksiologi sebenarnya bicara tentang pemanfaatan, apa sih fungsi ilmu tauhid itu? Bicara aksi, bicara sebuah tindakan gitu. Nah, semakin bijaksana seseorang, maka biasanya disebutkan disertasi, nah disertasikan ditampilkan nih perilaku tindakan orang S3 biasanya. Doktor itu. Maka teman-teman, saya harapkan kuliah sampai S3 ya. Siap semua? Amin. Amin. Amin ya Allah. Betul, harus Siap, belajar Ustaz. cerdas. Amin. Jangan kalah sama Samsung. Samsung udah S9 gitu ya kalau nggak salah. S10, Ustaz.
Oh, ada S10 ya. S20. Samsung udah S sekian, masa kita S3 aja nggak bisa ya. Jadi punya niat, saya harus kuliah sampai. Nah, kalau kita punya sebuah aksi yang baik ya, aksi yang dikenal masyarakat, sampai brand kita dikenal oleh umat, kemudian menghasilkan karya-karya, nah kita bisa disebut prop biasanya. Prop itu hasil karya dari yang ide-ide dia gitu. Dia menemukan teori-teori baru, biasanya disebutkan profesor. Nah, jadi profesor itu ada sekolahnya setelah dia punya karya, punya aksi baru yang dinilai bermanfaat bagi masyarakat. Kartos ya. Nah, jadi menuju profesor itu panjang sekali ceritanya. Minimal teman-teman saat ini memahami tentang materi-materi yang sifatnya ontologis, tentang keapahan. Maka pertemuan 2 ini kita akan bicara tentang apa itu ilmu tauhid. Oke, ini dulu sebentar. Nah, satu ya, kita 3 poin saja hari ini ya, bahas tentang pengertian. Harus sampai paham ya, karena nggak mungkin kita mengerjakan kalau tidak juga tahu artinya dulu gitu. Minimal term-termnya dulu kita tahu. Apa itu tentang nama-nama baik menurut logoh maupun istilahi, pengertiannya. Kedua, nama lain dari ilmu tauhid, dan ketiga, manfaat mempelajari ilmu tauhid. Oke, kita mulai. Ada yang bisa bicara apa ilmu tauhid? Satu orang, Acung? Izin menjawab, Ustadz. Siap. Siapa ini? Nanti saya catat yang jawab ya. Saya Nur Hayati. Menurut Oke, saya Nur. ilmu tauhid adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, baik dari perbuatan yang Allah lakukan atau tauhid ubudiyah, uluhiyah, dan yang sifatnya. Oke, terima kasih ya. Nur Hayati itu dari Garut kan? Afwan Ustadz, iya dari Garut. Oke, itu Pak Tauhid mulai tahu ya. Oke, lanjut ya. Ada yang memberi pandangan lagi, 2 lagi terakhir. Ilmu tauhid. Aji Ustad. Oke, Aji dari saya catat ya. Ilmu tauhid menurut saya ilmu yang Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Apa ini maksudnya? Ilmu tauhid adalah ilmu yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan segala sesuatunya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Jadi alohen gitu ya. Nah, Gitu. Ustaz. Nah, Ustaz. Siap. Baik, terima kasih, Ji. Lanjut, satu orang terakhir siapa? Saya Ustadz. Oke, siapa nih? Khairul Tangsel. Oke, Khairul. Tauhid kan secara bahasa kan artinya kan mengesahkan. Berarti kalau secara istilah berarti mengakui akan keesaan Allah dan mengesahkan Allah. Baik secara tadi uluhiyah, rububiyah maupun sifat wa asmaul husna. Terima kasih Ustaz. Asma maksudnya. Oke ya. Terima kasih ya. At-Tauhid Ifradul Qadim min Muhaddis ya. Sebuah pengesaan Allah menurut Junaidi Al-Baghdadi. Baik, terima kasih yang sudah menjawab ya. Haji Khairul dan Nur Hayati. Jadi secara singkatnya, tauhid itu bukan taufik hidayat ya. Itu adalah kesalahan memahami. Tauhid adalah sebuah pengesaan ya. Oke, sebentar. Oke, pengesaan terhadap Allah yang qadir dari makhluknya. Jadi tidak bisa Allah itu nanti punya sifat-sifat lain. Termasuk seperti apa? Nah, kita minimal pahami dulu ya teman-teman dari sisi logawi atau dari sisi etimologi ya kalau orang bicaranya. Atau sisi istilahi atau kita kenal dengan terminologi ya. Kalau dari sisi bahasa kan sederhana ya. Diambil dari kata wahada yuwahidu tauhidan ya. Jadi tauhid itu sama saja kata dengan kalimat rob tarbiyatan ya. Jadi dia masdar. Jadi bicara ilmu tauhid itu bicara sesuatu yang tidak
yang bicara tentang tidak mengenal waktu, ya. Masdar itu kan sandaran, ya. Bukan yang domir yang 14 itu. Masdar itu tidak mengenal waktu lama, yang tidak mengenal tempat, tidak mengenal siapa. Pokoknya orang bertauhid adalah sebuah ketentuan, ya, bagi kita hambanya untuk bertauhid kepada Allah. Wahada yuwahidut tauhidan, ya. Roba yurobu tarbiyatan. Nah, itu juga sama kalimat Rob, kalimat Allah, kalimat tauhid, ya, sama masdar, artinya menjadikan sesuatu menjadi satu saja. Jadi jangan ada yang lain-lain kecuali, apalagi dengan huruf H-nya ditasydid, ya, ditebalin gitu. Jadi hukum Allah saja yang ada dalam keesaan itu gitu. Sepakat ya sampai sini ya? Oke. Dan kedua, berdasarkan istilah kalimat tauhid itu adalah, ada Syekh Muhammad Abdul juga memberikan terminologi, ya, keyakinan tentang esanya Allah, baik dan segala pikiran, ya. Tentunya dengan teori-teori yang berdalil, ya. Dan kesimpulannya satu, hingga menciptakan, menghilangkan asyak, ya, keraguan-raguan, menuju keyakinan. Jadi bicara tauhid itu bicara keyakinan dan menghilangkan segala keraguan. Nah, itu pemaknaan tauhid. Jadi lawan tauhid itu nanti musyrik. Lawan tauhid apalagi? Bersyirikat. Ya. Lawannya yakin apa? Ragu-ragu, ya. Lawannya iman? Lawannya iman? Kufur, kafir gitu. Nah, seperti itu, ya. Jadi kita akan bicara tentang kalimat-kalimat tauhid di antaranya. Kedua, ilmu tauhid itu ilmu membahas tentang wujud Allah. Tapi seperti apa sifat-sifat Allah, sifat yang jaiz, sifat-sifat yang sama sekali wajib gitu. Jadi tidak mungkin Allah itu begini gitu. Nah, itu nanti dibahas di kajian ini. Juga nanti bicara tentang rukun iman, ya, baik itu bicara Rasul Allah, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan kerasulan, dan tentunya yang lain-lainnya. Oke, ini terpahami ya materi ini, siap. Ini saya kira ini banyak bisa kita dapatkan literatur. Nama lain ilmu tauhid apa saja? Ada yang bisa jawab? Satu, ilmu tentang mengesahkan Allah, Ustaz. Iya, ya. Nama lainnya, ya. Selain nama lain ilmu tauhid itu apa? Ilmu kalam. Ilmu kalam. Siapa nih yang bicara? Khairul Ustaz. Khairul lagi. Oke, ilmu apa lagi? Ilmu ma'rifat. Ilmu ma'rifat, ya, itu masih Ilmu ketuhanan. Ilmu ketuhanan yang Maha Esa, ya. Ilmu usuluddin, Ustaz. Ilmu usul, betul. Oke, apa lagi? Ayo. Ilmu hakikat. Ilmu hakikat, ilmu ma'rifat. Boleh, apa lagi? Udah? Ilmu sudah. Ilmu akidah. Oh, ilmu akidah. Betul, aqaid, ya. Karena bicara di awal, ya, Islam itu terdiri dari seperti pohon, ya. Akidah itu bicara tentang tidak. Fakat, ya. Oke. Jadi ini ingat, ya, jadi kalau bicara kenapa DT kok namanya tauhid? Karena DT punya kewenangan sendiri untuk menjadikan materi ini sebagai materi tauhid. Sebenarnya kalau di UIN gitu disebutnya ilmu kalam. Kadang di madrasah lain, STI lain disebutnya ilmu akidah, aqaid, ya. Akidah. Itu bicara kepercayaan. Atau kadang disebutnya kalau dulu di IAIN itu namanya Fakultas Usuluddin. Fakultas Adab itu salah satu ilmunya tentang usuluddin, pokok-pokok agama. Nah, di usuluddin itu ada dakwah, berkembang lagi dakwah, sekarang sudah jadi sebuah fakultas. Di bawahnya ada lagi banyak. Tentunya